Mobil dinas 8,5 miliar Gubernur Kalimantan Timur akhirnya dibatalkan. Dedi, Gubernur konten. Gubernur Kaltim mengatakan, Gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Kalian itu harusnya bisa melihat aura ibu pejabat, aura istri Gubernur Kalimantan Timur ya. Kalian tuh harusnya bisa melihat aura-aura tersebut ya. Auranya apa? Ya coba kalian tulis di kolom komentar aura apa coba ya. Akhirnya terbongkar kenapa Bapak Rudi Masmud sebagai Gubernur Kaltim menginginkan mobil dinasnya berupa mobil yang bagus, mewah dengan harga 8,5 miliar. Netizen melihat gaya dan cara pakaian dari seorang istri Rudi Masmud, Gubernur Kaltim, yang terlihat agak mewah, bukan agak mewah, memang mewah seperti noni Belanda katanya, seperti nonis Belanda. Jadi netizen menyimpulkan, oh ternyata Bapak Rudi Masmud ingin membeli mobil dinas dengan harga 8,5 miliar. Memang di keluarganya terbiasa hidup dengan mewah, terbiasa hidup dengan glamor, teman-teman ya. Tetapi ingat wahai Bapak Rudi Masmud, Anda itu sebagai kepala daerah, Anda bermewah-mewah di tengah masyarakat miskin, di tengah masyarakat yang mengeluhkan jalanan rusak. Itu sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Oke teman-teman, kita lihat dulu bagaimana video-videonya, nanti akan saya reaction di akhir video. Silahkan. A few moments later. Udah tahu kan kenapa harus beli mobil 8M? Biar cocok sama outfitnya Ibu Gubernur kita tercinta. Keren banget. Mau deh punya outfit kayak gini. By the way, Ibu Sherly Juanda, Gubernur terkaya, nggak mau nih ngikut outfit kayak gini. Ini tuh outfit kecintaannya masyarakat Kaltim. Aku nggak lo, suka kan lo, mirip kan lo, mirip kan. Jadi jangan pada emosi, jangan pada sirik, jangan pada komen aneh-aneh karena outfitnya udah on point. Ya mobilnya harus menunjang juga dong, bener nggak? Mobil dinas 8,5 miliar Gubernur Kalimantan Timur akhirnya dibatalkan. Ini diunggah di dalam akun medsosnya Gubernur Kaltim yang menyatakan bahwa rencana pembelian mobil dinas 8,5 miliar dibatalkan. Teman-teman, ini akibat kritikan bertubi-tubi setiap hari, jadi bulan-bulanan di medsos. Bahkan Wamendagri melakukan teguran, Partai Golkar juga melakukan teguran, KPK juga melakukan pemantauan terhadap pengadaan mobil dinas yang super mewah ini. Kasus ini menjadi pelajaran buat kalian-kalian yang jadi pejabat publik. Entah kalian kepala dinas, entah kalian bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Harus hidup sederhana. Kalau kalian kaya, pengen mobil dinas, tuku dhewe. Jangan membebani APBD. Jangan membebani uang negara. Jangan merepotkan duit rakyat. Ayo teman-teman, jadikan pelajaran dalam kasus Gubernur Kalimantan Timur. Harus hidup sederhana, tidak boleh bermewah-mewah, harus memberikan contoh yang baik buat masyarakat supaya tidak jadi bulan-bulanan kritikan oleh masyarakat. Istri Gubernur Kalimantan Timur ini kiblat fashionnya kemana dah? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Menurut gue ya, kayaknya Kalimantan Timur nih dingin banget gitu ya. Apa Kalimantan Timur nih kayak Eropa gitu loh. By the way, gue belum pernah sih ke Eropa, cuman mungkin Kalimantan Timur tuh mirip-mirip Eropa kayaknya ya. Berduit sih, tapi gayanya tuh ngampungnya ngampung banget gitu. Kata netizen, bukan kata gua. Kalian itu harusnya bisa melihat aura ibu pejabat, aura istri Gubernur Kalimantan Timur ya. Kalian tuh harusnya bisa melihat aura-aura tersebut ya. Auranya apa? Ya coba kalian tulis di kolom komentar aura apa coba yang kalian lihat. Kalau gue sih melihat aura orang haya. Gubernur Kalimantan Timur itu kan menyuruh kalian untuk apa ya, untuk menjaga marwah Kalimantan Timur gitu ya. Nah istrinya gubernur ini kan juga masyarakat, juga rakyat gitu loh. Jadi marwah yang harus dijaga itu ya istrinya itu. Nah, Bapak Gubernur itu sangat dengan yakin dan percaya bahwa beliau itu sudah menjaga marwah istrinya. Lihat aja dari cara berpakaian istrinya itu, wah, istrinya itu sangat amat menjaga marwah serta auratnya loh kawan. Kalian harusnya bisa melihat style istri Gubernur Kalimantan Timur itu ya 11-12 dengan Queen Elizabeth sayang. Kalian gak boleh gitu ya netizen ya, gak boleh menghujat fashion seseorang. Fashion itu unlimited guys, fashion itu universal guys. Kalian gak boleh ngehujat style seseorang.
orang. Gue juga nggak tahu nih sekarang cuaca di Kalimantan itu kayak gimana gitu ya. Bisa jadi Kalimantan Timur itu memiliki matahari satu orang satu gitu loh. Jadi istri gubernur Kalimantan Timur itu membutuhkan kacamata yang gede banget kayak gitu loh, untuk melindungi sinar UV langsung masuk ke dalam mata. Karena sinar matahari itu tidak bagus kalau terpapar langsung ke mata kita. Tapi mungkin dugaan gue benar kalau Kalimantan Timur itu dingin kayak Eropa gitu ya. Mungkin di Kalimantan Timur itu turun salju. Soalnya istri gubernur Kalimantan Timur ini suka banget pakai bulu-bulu gitu loh. Bahkan ya kalau gue lihat-lihat ya, wajah dari istri gubernur Kalimantan Timur itu sekilas itu mirip banget loh sama Lady Diana. Kalian itu harus tahu satu hal ya, bahwa uang itu tidak dapat membeli aura. Aura yang dimiliki sama istri gubernur Kalimantan Timur ini sangat aura mahal gitu ya guys ya. Tapi serius deh ya ibu, saya mau nanya, aura fashion ibu itu kiblatnya ngikutin siapa bu? Soalnya jujur aja bu, saya ini tersepona bu sama fashion ibu gitu loh. Saya sendiri tuh kalau mau berfashionable itu kayak susah banget milih stylenya gitu bu. Jadi saya pengen tahu kiblat fashion ibu tuh kemana gitu, pengen saya ikutin rasanya. Tersepona banget saya tuh. Udah ya guys ya, gue udah gak kuat deh ya. Komenannya sisanya kalian aja yang lanjutin deh, gue capek deh, gerah deh, mau makan Indomie dulu. Bye. Oke, ada mana mbaknya yang bisa bantuin dari ini? Sini dulu, kita kumpul dulu di sini ya, kumpul sini. Mau beli baju apa? Sini, nanti dibantuin ya. Siapa tadi yang mau? Halo semuanya sayang. Halo, hai. Sudah ada baju lebarannya, belum ada kan? Belum. Pendek ya? Itu sana. Ini Tante Bagis. Tante Bagis tanya anaknya Bunda berapa katanya? Ya, berapa? Berapa anaknya Bunda? Berapa? Berapa ya? Berapa? 13. Sayang. 11. Sebentar ya sayang. Guys, ternyata istri gubernur Kaltim ini masih ada hubungan darah loh sama Ratu Elizabeth II Inggris. Lihat aja dari outfitnya kan sama, topinya sama, sarung tangannya sama, kalungnya sama. Nggak nyangka loh ternyata istri gubernur ini, atau jangan-jangan dia ini reinkarnasi dari Ratu Elizabeth lagi. Gimana menurut kalian guys? Blusukan ke kampung tapi outfitnya noni Belande. Gaya nyentrik istri gubernur Kaltim Syarifah Suraidah Abidian Hanum viral di saat suaminya baru aja dikritik karena pengadaan mobil dinas Range Rover 8,5 miliar. Istrinya blusukan pakai pakaian yang sangat wow dan gak sesuai dengan sikon. Syarifah yang punya kekayaan 166,5 miliar rupiah berdasar LHKPN Maret 2025 datang ke tukang sayur pakai gaun panjang glamor plus aksesoris yang salah satu harganya fantastis. Penampilannya yang mirip noni-noni Belanda zaman old ini sangat mencolok dibanding pedagang sayur yang sederhana yang hanya menggunakan caping dan baju harian. Gaya busana nyonya 45 tahun ini kayaknya lebih cocok untuk catwalk atau di runway daripada untuk berinteraksi dengan rakyat kecil. Netizen menilai gaya nyonya tamatan kesehatan yang juga anggota DPR 2024-2029 itu menunjukkan kurangnya sensitivitas sosial dan malah kelihatan pengen kayak ratu-ratu Eropa. Memang menjadi kaya itu hak pribadi, tapi pakai outfit glamor gitu ketemu rakyat kecil, di mana empatinya? Kalau gaya hidup elit itu terus dijaga, lantas empati buat rakyatnya ditaruh di mana? Syarifah Suraidah ala-ala none Belande. Nama sama penampilan beda jauh, jomplang. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland daar de... Aduh, ampun. Sebagai seorang istri gubernur dan anggota DPR, seharusnya memberikan marwah terbaik untuk rakyat. Karena Anda adalah wakil rakyat. Paham?
Jangan cuma penampilan yang digedein, yang ditonjolin ya. Mau seperti apa? Mau seperti noni-noni gitu. Mau seperti Ratu Elizabeth atau Lady Diana. Aduh, ampun. Hey, jangan cuma penampilan, ya. Kerja yang bener. Udah ngasih apa buat rakyatmu? Tuh jalan lubangnya gede-gede. Hah, perwakilan mana ini? Laki, bini, 11-12. Aduh. Mau diapain ini? Apalagi terima tuh yang namanya pensiun DPR seumur hidup. Udah berapa kali nih guys? Udah berapa kali dia jadi anggota DPR? Coba kalian lacak guys. Hah, enak banget ya. Pakai deheb. Money. Yuk. Aduh, ampun. Memalukan tau gak sih? Aduh, ampun. Harusnya ya, Bu, saya kasih tahu ya. Sebagai seorang wanita yang mempunyai jabatan, baik suami maupun Anda, menilik diri gitu loh. Kita itu berpakaian pantas apa tidak gitu. Pantas itu bukan berarti mewah. Pantas itu harus bisa menempatkan diri pada saat kita kemana, di posisi apa gitu loh. Ya kan? Ya contohnya itu tuh, tadi tuh ibu ke pasar pakai topi, seperti noni-noni Belande, bajunya kayak begitu. Kayak kurang apa ya, rambut merah gitu ya. Aduh, ampun. Tidak ada mungkin persyaratan itu, rambut merah lah segala macam. Tapi mbok dipantesin gitu loh. Anda kan bukan artis. Anda kan di situ anggota dewan, ya kan? Dan bininya gubernur. Nah di situ dong harusnya. Image terbaik itu adalah sederhana, wibawa, pantas dilihat gitu, dan disesuaikan dengan kemana lah kita pergi gitu loh. Aduh Tuhan, saya speechless loh ngomongin, bener bingung saya loh Bu Sarifah ya. Bu Sarifah kan namanya, Sarifah ya. Aduh, ya udahlah Bu Sarifah, oke ya Bu Sarifah. Orang mana Bu Sarifah teh? Bener gak sih guys? Bener gak? Julid gue nih, lagi julid nih gue. Ada utang ratusan miliar. Harta kekayaan istri Gubernur Kaltim jadi sorotan saat outfitnya bergaya noni Belanda. Sosok Sarifah Suraidah Abidian Harum ikut mencuri perhatian, termasuk harta kekayaan yang dimilikinya. Sarifah Suraidah merupakan istri dari Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, Rudi Masud. Sebelumnya Rudi Masud viral soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah. Sarifah sempat viral di media sosial karena gaya penampilannya yang unik dan glamor. Melalui akun Instagram pribadinya, ia kerap membagikan potret diri dengan dress panjang bercorak bunga, perhiasan mewah, serta topi lebar yang membuatnya tampil beda. Penampilan ini membuat banyak warganet menyamakannya dengan wanita bangsawan Belanda atau bangsawan Eropa zaman dulu. Rincian harta kekayaan Sarifah Suraidah. Oke teman-teman, jadi Bapak Rudi Masud yang sempat mengatakan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Konten ini sekarang lagi diserang oleh masyarakat Kaltim ya, bahkan masyarakat Indonesia umumnya. Seluruh Indonesia hari ini membicarakan Rudi Masud yang ingin membeli mobil dinas dengan harga 8,5 miliar dengan alasan untuk menjaga marwah Kaltim, teman-teman. Ini lucu ya teman-teman, menempatkan mobil mewah kepala daerah sebagai tolak ukur martabat daerah Kaltim ya. Padahal masyarakat Kaltim itu banyak yang miskin, jalanan juga banyak yang rusak. Jika 8,5 miliar itu digunakan untuk memperbaiki jalan, ya saya kira cukup lah ya, walaupun tidak menyeluruh tapi cukup lah ya untuk mengefisiensi anggaran, seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan di Kaltim hari ini dihadapkan dengan dinasti politik katanya teman-teman ya, karena keluarga Bapak Rudi Masud ini memang banyak menempati posisi jabatan di Kaltim ya. Walaupun memang secara demokratis ya, dinasti politik di Indonesia itu tidak ada, karena kita negara demokratis yang memang dipilih oleh rakyat gitu loh. Cuman masyarakat kan bisa menilai bahwa setiap orang yang beruang itu bisa menempati posisi jabatan, teman-teman ya. Jadi masyarakat Kaltim yang banyak orang-orang miskin ya, mohon maaf gitu, ketika melihat suatu keluarga, seluruh keluarganya rata-rata pejabat gitu, dan gaya kepemimpinannya yang mewah, mereka akhirnya marah gitu. Ini loh masyarakat Kaltim banyak yang miskin, ini loh jalanan banyak yang rusak, ini loh pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya yang memang harusnya menjadi prioritas bagi pemerintahan di Kaltim, terutama bagi Rudi Masud sebagai gubernur gitu ya. Bukan malah membeli mobil mewah dengan harga yang cukup tinggi gitu ya. Itu cukup tinggi, 8,5 miliar itu. Ya walaupun ada alasan di balik pembelian mobil itu karena untuk menjangkau
areal-areal yang medannya itu sangat sulit, jalanan banyak rusak. Ya. Ya, walaupun ada alasan seperti itu, tetapi alasan itu juga dibantah oleh masyarakat dan dinilai lucu. Ya seharusnya kalau memang alasannya untuk bisa menjangkau areal-areal dengan medan yang sangat sulit, gitu, harusnya yang diperbaiki adalah medannya, infrastrukturnya, bukan mobil pejabatnya gitu ya teman. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.